Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Zamzam Al-Hasbi. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan kritik yang konstruktif untuk Ustadz Faris Baswedan dan juga untuk Gus Ajir Ubaidillah yang melakukan kritik juga atas argumentasi atau atas kritik yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Ubaidillah. Maaf ya, saya agak keceletot. Yang ingin saya lakukan di sini adalah mengkritiknya secara konstruktif gitu ya. Jadi saya akan mendekonstruksinya terlebih dahulu, mendekonstruksi dalilnya terlebih dahulu, baru membangunnya kembali gitu. Dengan dalil yang baru, dengan implikasi dalil yang baru gitu ya teman-teman ya. Nah, saya menggunakan pendekatan hadis dan juga Al-Qur'an untuk membangun landasan fikihnya terlebih dahulu gitu. Tapi saya akan menguliti terlebih dahulu riwayat yang kontroversial, sumber klaim dari Ustadz Faris Baswedan yang memberikan klaim bahwasannya Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal itu adalah kitab yang sahih secara hadis, atau kitab hadis yang sahih itu secara sanadnya. Tapi kita bakalan langsung mengutip terjemahannya saja di sini, karena ya saya bakalan mengutip terjemahannya saja biar gak lama dan biar gak bertele-tele gitu. Jadi kita langsung aja ke videonya atau ke kritiknya. Nah, di sini kita tahu bahwasannya riwayat yang dinukil oleh Ustadz Faris Baswedan itu adalah riwayat dari Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal. Ini ya sumber hadisnya ya di sini. Nah, sedangkan kita gak perlu lagi mengutip hadisnya gitu ya, karena mungkin Ustadz Faris Baswedan sudah lebih mengetahui daripada kita gitu. Tapi kita bakalan mengutip beberapa hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini ya? Saya lupa lagi nih periwayat hadisnya. Saya ke bawah dulu ya, mohon maaf sebentar. Oleh Abdullah bin Ahmad gitu. Oleh Abdullah ibn Ahmad. Yakni riwayat dari murid seniornya Imam Ahmad, yakni Abu Bakar Al-Asram, mengenai kebiasaan masyarakat Madinah. Nah, aku bertanya kepada Abu Abdillah, atau Abu Bakar Al-Asram bertanya kepada Abu Abdillah, di sini memiliki konotasi kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang kuburan yang diusap. Beliau menjawab, aku tidak mengetahui mengenai hal ini. Berarti secara tidak langsung Imam Ahmad bin Hambal tidak memberikan dalil atau tidak memberikan konsekuensi logis mengenai dalil ini gitu, karena Imam Ahmad sendiri tidak mengetahui mengenai dalil atau tidak mengetahui adanya dalil mengenai tabaruk atau mengenai mengusap makam gitu, makam yang diusap, kuburan yang diusap. Nah, aku bertanya, kalau mimbar, beliau menjawab, Imam Ahmad menjawab, adapun mimbar ya, lalu beliau berkata, adapun penduduk Madinah mereka tidak mengusapnya, mereka hanya berdiri di sisi lalu memberikan salam, dan adapun ahli ilmu mereka tidak mengusapnya gitu. Ini dinukil dari kitabnya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni halaman 559 jilid ketiga. Lalu benturan hadis ini pun
bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu sendiri mengenai hadis tentang ketidakbolehan seseorang mendirikan rumah atau menjadikan rumah sebagai kuburan, dan jangan jadikan kuburan sebagai tempat perayaan atau tempat berkumpul secara rutin. Dan kewajiban bagi seseorang dan disunahkan bagi seseorang untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis ini setidaknya kita mengetahui bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan bahwa kita tidak boleh mengkultuskan kuburan, atau secara tidak langsung Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadis dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai anid, tempat perayaan atau tempat berkumpul rutin, dan bersolawatlah kepadaku. Gitu. Ini hadis dinukil dari kitabnya Musnad Imam Ahmad nomor hadis 8804. Nih nomor hadisnya. Lalu kita akan lanjut lagi ke hadis selanjutnya, yakni hadis pohon Zot Anwat. Itu ya teman-teman ya. Bahwasannya kalian telah mengatakan meminta kepada pohon keramat sebagaimana Bani Israel kepada Nabi Musa. Buatkanlah kami Tuhan berhala. Sesungguhnya ini adalah tradisi yang buruk. Kalian benar-benar akan mengikuti jejak orang sebelum kalian. Hadis ini juga kalau misalkan kita nukil dari Imam Ahmad berarti bertentangan dengan pendapat Imam Ahmad yang tadi, bahwasanya Imam Ahmad membolehkan atau tidak mempermasalahkan akan adanya tabaruk di kuburan. Sedangkan Imam Ahmad di sini tidak bolehkan orang atau tidak bolehkan muslim, mengharamkan seorang muslim untuk mengkeramatkan pohon atau memberikan sebuah pohon sebagai Tuhan gitu, atau sebagai mengkultuskan pohon sebagai perantara itu. Nah, sedangkan ulama-ulama NU atau ulama-ulama ini aswaja seringkali menukil pendapat di atas sebagai kebolehan bertabaruk di kuburan. Nah, sedangkan hadis ini bertentangan dengan pendapat mereka. Bukan hanya bertentangan dengan pendapat mereka, tapi bertentangan dengan pendapat yang mereka nukil dan mereka nisbatkan itu kepada Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu. Kita nanti cek di slide berikutnya ya teman-teman ya. Nah, paradoks Imam Ahmad yang menguliti klaim la ba'sa itu sendiri. La ba'sa bih gitu ya, kata Imam Ahmad bin Hambal, la ba'sa bih. Lalu inti masalah dari dalil ini adalah pendukung tabaruk seringkali mengutip riwayat Imam Abdullah bin Ahmad bahwa ayahnya berkata la ba'sa bih, tidak mengapa mencium kuburan, namun fakta ilmiahnya menunjukkan hadis ini atau riwayat ini secara matan itu memiliki syad dan bertentangan dengan prinsip Imam Ahmad itu sendiri. Riwayat yang diklaim dari Abdullah ini memiliki beberapa kecacatan, yakni riwayat ini bertentangan dengan riwayat dari pendapat riwayat ulama senior atau ulama yang berguru kepada Imam Ahmad itu sendiri, murid-muridnya Imam Ahmad, dan juga analisis tanakutnya atau kontradiksi internalnya. Bagaimana mungkin Imam Ahmad membolehkan sesuatu yang dilarang dalam hadis yang beliau riwayatkan sendiri? Inilah bukti kerancuannya.
Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu sendiri, Imam Ahmad meriwayatkan, janganlah jadikan kalian kuburanku sebagai ini tempat perayaan yang berulang. Membolehkan tabaruk berarti melanggar hadis ini secara terang-terangan gitu Ustaz atau Gus. Prinsip Sa'd ad-Dara'i, Imam Ahmad adalah pejuang tauhid yang sangat keras atau yang paling keras. Menutup celah syirik adalah jalan ninjanya gitu ya teman-teman ya. Mengizinkan orang awam mengusap kuburan bertentangan dengan manhaj akidah beliau sebagai akidah salaf. Nah, status riwayat Abdullah ini menurut ulama Hambali seperti Ibnu Qudamah menganggap riwayat ini memiliki syad atau khususiyah, kasus per kasus, saat emosi memuncak atau saat yang tertentu, bukan hukum asalnya. Jadi riwayat la ba'sa bih tertolak secara diroyah atau logika hukumnya dan muqaranah atau perbandingannya. Pendapat resmi Mu'tamad mazhab Hambali adalah makruh, tidak disyariatkan. Lalu audit forensik tabaruk. Di slide berikutnya kita akan menjelaskan mengenai pembedahan dari sudut pandang ilmu rijalnya, terus juga dari kritik matanya, dan juga status validitas hadisnya. Nah, kritik riwayat hadis satu riwayat Malik Adar ini adalah kritik yang saya tujukan kepada Gus Ajir Ubaidillah, yang dimana beliau menyatakan bahwasannya Imam Malik Adar ini adalah seorang yang tidak majhul gitu ya, menurut Gus Ajir Ubaidillah, lelaki mendatangi kuburan saat kekeringan. Nah, kita gak perlu baca lagi hadisnya karena waktunya sedikit gitu ya, waktunya lumayan sedikit. Malik Adar berstatus majhul al-hal, tidak diketahui kualitas hafalan, tidak diketahui kualitas hadisnya karena tafarrud, hanya punya satu murid, Abu Sholih. Inkito atau hadisnya tertolak atau terputus. Al-Khalili dalam kitabnya Al-Irsyad menegaskan sanad ini mursal atau terputus antara Abu Sholih dan juga Malik. Nah, kritik matan atau diroyahnya kontradiksi sejarah bertentangan dengan praktik Umar bin Khattab saat tahun Ramadah. Umar tidak pernah ke kuburan tapi membawa paman Nabi Al-Abbas ke tanah lapang untuk sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Logika, jika solusi meminta ke kuburan itu adalah syariat yang ada di zaman Nabi atau ada di zaman sahabat atau di zamannya tabi'in gitu ya, maka Umar pasti melakukannya. Nah, vonis hadis ini adalah dhaif jiddan atau sangat lemah dan juga mungkar. Gitu ya. Nah, hadis kedua yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori, yakni kasus menempelkan wajah ke kuburan dan teguran Marwan. Suatu hari Marwan datang mendapati seorang laki-laki meletakkan wajahnya di atas kuburan. Marwan memegang lehernya dan berkata, "Tahukah kamu apa yang kamu lakukan?" Orang itu menjawab, "Ya, aku mendatangi Rasulullah SAW. Aku tidak mendatangi batu," kata Abu Ayyub Al-Ansori. Lalu kritik sanadnya gitu ya. Daud bin Abi Sholih menurut Yahya bin Ma'in, pakar rijal memvonisnya laisa bisyai', dia tidak bernilai atau kosong, dan Kasir bin Zaid dinilai dhaif menurut jumhur ulama termasuk juga Imam An-Nasa'i. Kritik matanya ini anakronisme ucapan "aku tidak mendatangi batu" terlalu filosofis untuk zaman sahabat gitu ya. Nah,
Karena ini tidak terlalu kuat, saya akan lanjut ke poin selanjutnya. Karakter tokoh Marwan bin Hakam, gubernur tidak mungkin berani mencekik leher sahabat senior seperti Abu Ayyub Al-Ansori di depan umum. Nah, secara matan hadis ini itu tidak sahih atau bahkan maudhu. Kenapa? Karena ya secara matan hadis Abu Marwan itu gak mungkin mencekik sahabat senior gitu, gak mungkin gitu, sahabat senior, sedangkan beliau sahabat junior gitu ya teman-teman ya. Vonisnya dhaif, lemah, dan maudhu secara matan. Dhaif secara sanad dan maudhu secara matan. Jadi dhaifnya dhaif jidan gitu ya teman-teman. Kasus membuka celah kuwah atap. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Penduduk Madinah mengalami kemarau parah. Mereka mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, lihatlah kuburan Nabi, buatlah celah kuwah ke arah langit hingga tidak ada atap di antaranya. Kuburan di antaranya yakni kuburan dan langit. Hadis riwayat Ad-Darimi. Nah, kritik sanad dari hadis ini adalah Sa'id bin Zaid, perawi yang punya penyakit awham atau halusinasi, sering salah gitu ya. Sering halusinasi dan juga sering salah. Nah, lalu kritik selanjutnya adalah Amr bin Malik. Nanti saya tunjukkan gitu beberapa kritik dari kitab-kitab hadisnya atau kitab-kitab ilmu rijalnya di bawah. Lalu kita akan melakukan tahrij dari kitab hadis tersebut gitu. Amr bin Malik dituduh oleh Ibnu Adi sebagai pencuri hadis dari Abu Al-Jauza. Nah, sanadnya terputus dari Abu Jauza dan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kritik matanya, cacat secara arsitektur. Rumah Aisyah itu beratapkan pelepah kurma. Rumah Aisyah dan Rasulullah itu atau Masjid Nabawi itu pada awal periodisasi Islam itu beratapkan kurma, tanah liat. Tidak ada mekanisme jendela atau kuah. Logika hujan membuka atap tanah liat saat hujan deras justru akan menghancurkan dinding dan membanjiri makam itu sendiri. Hadis ini pun secara sanad dhaif dan secara matan batil secara logika. Batil dalam hal dirosahnya ya. Lalu hadis keempat, hadis mengenai mencium tanah kuburan dan bersyair. Ini hadis yang dinukil oleh Gus Ajir Ubaidillah dalam debatnya waktu kemarin. Nah, apa salahnya bagi orang yang mencium tanah Ahmad bahwa ia atau Nabi gitu ya, bahwa ia tidak perlu lagi mencium wangian selamanya, telah ditumpahkan kepadaku musibah yang andai ditumpahkan ke siang hari niscaya berubah menjadi malam. Nah, kritik sanadnya la asla lahu, tidak ditemukan sanadnya dalam kitab kutubus sitah itu ya teman-teman ya. Dalam kitab kutubus sitah 6 kitab induk hadis yang otoritatif dan goib hanya muncul di kitab sastra abad belakangan tanpa rantai perawi. Ini pun yang diwartakan oleh Ustadz Ahmad Ubaidillah dalam videonya yang mengkritik Gus Ajir gitu ya teman-teman. Lalu kritik matanya, hadis ini merupakan plagiarisme dari syair yang merupakan karya Al-Utbi atau Al-Bah
Bahorzi, penyair abad ketiga dan keempat Hijriah, yang dicatut atas nama Fatimah. Teologi ini bertentangan dengan karakter Fatimah yang sabar dan anti nihayah, anti meratapi mayat. Lalu, hadis ini menurut saya gitu ya, menurut saya lagi ya, kita akan berfokus kepada pendapat saya. Dari analisis yang saya lakukan, hadis ini secara matan itu palsu dan secara sanad juga palsu. Karena secara sanad itu tidak ditemukan di kitab Kutubut Tis'ah atau Kutubut Sittah, dan secara sanad pun, secara matan pun ini tidak ditemukan dalam hadis apapun, atau hanya ditemukan dalam kitab belakangan gitu ya. Dan secara matan pun hadis ini adalah hadis yang bermasalah, karena hadis ini merupakan syair yang dikutip atau diplagiasi dari Al-Utbi atau Al-Bahorzi yang dicatut atas nama Fatimah. Secara teologi bertentangan dengan karakter Fatimah yang sabar dan anti nihayah, meratapi mayat. Jadi hadisnya palsu secara sanad maupun matan, karena mengandung banyak sekali syad di dalamnya. Lalu pendapat ijma ulama 4 mazhab setelah melihat runtuhnya dalil hadis di atas, berikut adalah sikap resmi 4 mazhab fikih. Menurut mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi tidak boleh mengusap dan mencium kuburan. Itu adab Nasrani, kebiasaan Nasrani, dalam kitabnya Al-Majmu'. Terus menurut mazhab Maliki, Imam Malik, aku membenci makruh seseorang yang meletakkan tangannya di atas kuburan Nabi. Menurut mazhab Hambali pun tidak disunahkan mengusap dinding makam Nabi. Dalam kitabnya Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Lalu mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya haram hukumnya mengusap dan mencium kuburan karena tasyabuh kepada orang Yahudi gitu. Lalu ini harusnya di akhir ya, tapi saya akan lanjut ke akhir dulu gitu, ke ini, ke riwayat kritik rijalnya, dokumen asli kritik rijalnya yang akan saya lampirkan di sini. Kasus Malik Ad-Dar, hadis yang meminta hujan tadi di zaman Umar tadi. Terjemahannya adalah Malik bin Iyad yang meriwayatkan darinya hanyalah Abu Sholih As-Saman saja. Catatan, dalam ilmu hadis, perawi yang hanya punya satu murid adalah majhul ain atau tidak dikenal. Nah, dalam kitab Tahzibut Tahzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan bahwasanya Imam Bukhari berkata dalam At-Tarikh, Malik bin Iyad meriwayatkan dari Umar, tidak ada penguat dan pengikut mutabi baginya, artinya dia sendirian dalam meriwayatkan ini, dan kesendirian orang yang kurang dikenal adalah tertolak. Lalu dalam kitab Taqribut Tahzib karya Ibnu Hajar lagi, memang Malik bin Iyad Ad-Dar ini atau Malik Ad-Dar ini dikenal gitu ya. Yang dikutip oleh Gus Ajir mungkin di sini. Dalam Taqribut Tahzib. Dalam Taqribut Tahzib, maaf. Dalam kitab Taqribut Tahzib karya Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar meriwayatkan bahwasanya Malik bin Iyad Ad-Dar itu adalah seorang yang ma'ruf, dikenal sosoknya. Namun ada catatan sedikit. Nah, Gus Ajir harus jujur dalam hal ini. Ibnu Hajar menyebut dia dikenal
tapi tidak menyebutnya sikoh atau terpercaya. Ini menunjukkan dia dikenal sebagai pejabat atau bendahara, tapi kualitas hadisnya tidak dijamin, atau majhul al-hal tadi yang saya sebutkan di atas tadi gitu. Kasus Abu Dawud bin Abi Solih gitu ya. Hadis wajah di kuburan, hadis menempatkan wajah di kuburan, kritik dalam kitab Tahzib karya Ibnu Hajar, yakni Daud bin Abi Solih Al-Madani, Yahya bin Ma'in, pakar kritikus hadis, berkata dia bukan siapa-siapa atau laisa bisyai', tidak dikenal atau tidak bernilai hadisnya. Dalam kitab Taqribut Tahzib divonis dia itu adalah seorang yang makbul atau diterima jika ada penguat. Analisis karena dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansori ini itu ya, hadis Abu Ayyub Al-Ansori ini menempatkan Abu Ayyub sendirian, tafarud tanpa penguat, maka status makbulnya gugur, hadisnya menjadi dhaif jiddan. Lalu metode kritik diroyahnya Imam Abu Roya gitu ya, saya melakukan kritik riwayatnya dari Abu Roya terlebih dahulu gitu ya, karena kritik matannya itu ada, menurut saya Abu Roya ini adalah salah satu kritikus matan paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Matan kritik Adwa as-Sunnah. Nah, logika sejarahnya seperti ini. Panjang banget ya hadisnya atau ininya, komentar mengenai hadisnya. Terjemahan intisari kritiknya, sesungguhnya riwayat yang menyelisihi fakta sejarah yang valid dan mengandung unsur khurafat tidak diterima secara akal sehat, seperti meminta hujan kepada mayit, padahal ada orang yang hidup. Riwayat yang mungkar ini secara matan, meskipun sebagian orang menganggap sanadnya sah. Bagaimana mungkin Umar bin Khattab pergi sholat istisqa dengan Abbas pamannya Nabi yang hidup dan meninggalkan kuburan Nabi jika bertawasul dengan kuburan Nabi disyariatkan oleh Nabi itu sendiri? Ini adalah bukti nyata bahwa riwayat Malik Ad-Dar tersebut adalah fabrikasi atau buatan atau palsu. Nah, mengenai bantahan dari Gus Ajir, saya akan membantahnya lagi di sini dari pandangan Syekh Al-Albani ya Gus Ajir dan pendapat para muhadis lainnya yang mengatakan bahwasanya Ibnu Hibban yang mensahihkan atau mensikohkan beberapa sahabat, yang beberapa perawi yang menurut para ulama itu majhul. Menurut kaidah Ibnu Hibban itu memang sikoh gitu ya, itu memang sikoh. Tapi menurut pandangan Syekh Al-Albani mengenai kaidah Ibnu Hibban ini, barang siapa yang tidak diketahui memiliki cacat, maka dia adil atau sikoh, karena manusia tidak dibebani untuk mengetahui hal yang gaib tersembunyi dari mereka. Ini adalah kaidah asas praduga dalam hukum pidana, namun batil dalam ilmu syariat atau ilmu hadis. Syarat hadis sahih adalah kepastian hafalan, dapat, bukan sekadar tidak berbuat jahat. Nah, vonis Syekh Al-Albani, muhadis abad ini, yang merupakan seorang muhadis gitu ya, muhadis kontemporer, dalam kitabnya Tamam
Al-Minah, Syekh Al-Albani meriwayatkan atau memberikan sebuah pandangan yang menolak secara terang-terangan pandangan dari Ibnu Hibban ini. Bahwasanya tausik menurut Ibnu Hibban, menurut penilaian Ibnu Hibban atau penilaian terpercaya dari Ibnu Hibban, tidak bisa dijadikan sandaran jika dia bersendirian atau tafarud. Hal ini karena beliau membangun penilaiannya di atas kaidah bahwasanya orang majhul tidak dikenal di sisinya dianggap sikoh selama tidak terbukti cacatnya. Ini dikutip dari kitab Tamam Al-Minah halaman 20. Lalu silsilah al-ahadis ad-da'ifah, Syekh Al-Albani meriwayatkan dan memberikan gambaran kepada kita, dan perawi ini tidak disikohkan oleh seorang pun selain Ibnu Hibban, sedangkan beliau Ibnu Hibban dikenal dengan sifat mutasahil, gampangan, longgar dalam menilai, di mana beliau sering mentausik para perawi yang majhul atau tidak dikenal. Nah, jadi pengambilan sebuah hadis dari Ibnu Hibban itu kalau misalkan berkesendirian tidak memiliki penguat, asas penguatnya, maka hadis itu masih dianggap dhaif gitu. Hadis itu masih dianggap bermasalah dalam pandangan Syekh Al-Albani. Lalu kritik Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Mizan, Ibnu Hajar meriwayatkan atau memberikan sebuah pandangan, dan Ibnu Hibban itu sering bermudah-mudahan terhadap para perawi majhul. Beliau terkadang berkata tentang seorang perawi, aku tidak tahu siapa dia dan anak siapa dia. Kemudian beliau memasukkannya ke dalam kitab At-Tiqat atau kitab yang menjadi rujukan dari para ulama yang mensikohkan atau melakukan tahrij hadis atau mengkodifikasi hadis, lalu melakukan ilmu rijal berdasarkan kaidah yang dilakukan oleh Ibnu Hibban tersebut. Lalu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana mungkin orang yang tidak diketahui identitasnya disebut terpercaya. Inilah cacat fatal dalam metodologi Ibnu Hibban jika berkesendirian. Kesimpulan akhir untuk kasus Tabaruk, perawi Abu Daud bin Abi Sholih, hadis Abu Ayyub Al-Ansori hanya disikohkan oleh Ibnu Hibban, namun dinilai laisa bisyai, kosong, lemah oleh Yahya bin Ma'in. Berdasarkan kaidah Syekh Al-Albani dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, penilaian Ibnu Hibban gugur jika bertentangan dengan jarah dari kritik ulama lain yang lebih teliti dan barisan muhadis yang mengkritik metodologi Ibnu Hibban. Di sini saya akan langsung ke bawah aja ya, karena ini sebenarnya ada di bawah juga yang saya udah kutip juga. 10 pendapat muhadis klasik dan kontemporer mengenai Ibnu Hibban. Nah, muhadis klasik seperti yang memiliki tenggat zaman mutakodimin dan mutaakhirin, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mizan, Ibnu Hajar sering mengkritik Ibnu Hibban dengan keras. Beliau berkata bahwa Ibnu Hibban memasukkan perawi ke kitab At-Tiqat berdasarkan kaidah yang longgar dalam menyebutkan majahil al-ayan, orang yang tidak dikenal zatnya. Lalu menurut Imam Az-Zahabi bagaimana? Menurut Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Ad-Diwan Ad-Du'afa, Az-Zahabi menegaskan bahwa Ibnu Hibban sering mentausik, menganggap orang terpercaya, banyak orang yang layu rofu
la yurafu haluhu, tidak diketahui keadaannya, majhul bil hal, atau majhul dalam periwayatannya. Lalu Ibnu Al-Qattan Al-Fasi atau Ibnu Al-Fasi meriwayatkan hal serupa. Beliau berkata, tidak lazim, tidak mesti jika Ibnu Hibban menyebut seseorang dalam Atiqat, kitab Atiqat, orang itu dikenal karena beliau memasukkan banyak makhluk yang tidak diketahui atau tidak dikenal atau majhul di dalamnya. Lalu Ibnu Abdil Hadi, ulama Hambali, meriwayatkan dan menukil dalam kitab As-Sarim Al-Munki, kitab bantahan untuk pendukung tabaruk berlebihan, beliau menegaskan Ibnu Hibban masyhur terkenal dengan sikap tasahul, gampangan atau longgar dalam mentausik orang. Lalu Imam As-Sahwi, salah satu murid dari Ibnu Hajar, dalam kitabnya Fathul Mugis, beliau membongkar akar masalahnya. Ibnu Hibban membangun metodenya di atas prinsip bahwa keadilan adalah hukum asal. Manusia sampai terbukti salah, yang mana ini tertolak oleh jumhur ulama dalam periwayatan. Lalu Abdul Hayy Al-Luqnawi, salah satu muhadis India yang wafat di tahun 1304 Hijriah, baru-baru ini ya, baru 100 tahun terakhir. Dalam Ar-Raf'u wa Takmil, beliau berkata, tausikul Ibnu Hibban terhadap orang yang tidak dipuji oleh ulama lain tidak bisa dipegang, la yutamad alaih. Lalu muhadis kontemporer pada abad ini seperti Nasaruddin Al-Albani meriwayatkan yang serupa. Kalimat yang sangat sering muncul dalam kitab beliau adalah silsilah ad-dhaifah. Orang ini majhul dan tausik Ibnu Hibban padanya tidak ada penilaian, la qimata lahu. Atau Syekh Abdurrahman Al-Mu'allimi dalam kitabnya At-Tankil, beliau membedah secara ilmiah bahwa Ibnu Hibban berhujjah dengan hadis orang yang majhul selama tidak berbuat dosa, dan ini menyelisihi jumhur ulama hadis, baik ulama kontemporer maupun ulama klasik. Lalu Syekh Syuaib Al-Arnaut pun mengatakan serupa. Dalam Tahqiq Musnad Ahmad, beliau berulang kali memvonis lemah hadis dengan alasan fulan majhul al-hal. Ibnu Hibban tafarrud sendirian dalam mentausiknya. Lalu yang terakhir, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau menegaskan bahwa tausik dari Ibnu Hibban yang sendirian itu statusnya sama dengan mensikohkan orang majhul, jadi tidak mengangkat status jahalahnya atau ketidaktahuannya. Nah, kesimpulan dari hadis ini atau kesimpulan dari beberapa pendapat ulama ini, beberapa pendapat para muhadis ini menyatakan kesepakatan praktis para ahli kritik hadis bahwa kita harus menolak stempel sikoh dari Ibnu Hibban jika beliau sendirian, seperti dalam kasus perawi hadis bertabaruk tersebut. Lalu implikasinya apa terhadap usul fikih atau terhadap fikih? Nah, kita akan bahas di sini ya, teman-teman. Sebentar. Nah, di sini. Studi usul fikih kontemporer, analisis data sains semantik Al-Quran terhadap praktik tabaruk kuburan, visualisasi semantik Al-Quran, evolusi kesyirikan berdasarkan analisis Quran surah Nuh ayat 23 dan Quran surah Al-A'raf ayat 138. Berikut adalah rekonstruksi semantik bagaimana praktik tabaruk nyalap berkah fisik
bermutasi menjadi kesyirikan. Yang pertama, cinta terhadap orang solih. Yang kedua, mereka berfokus kepada monumen tabaruk, mendirikan monumen tabaruk secara berlebihan atau gulu. Yang ketiga, mereka memiliki keyakinan akan kegaiban atau akan kemakbulan makam tersebut. Dan yang keempat, mereka berimplikasi terhadap kesyirikan akbar atau penyembahan. Nah, analisis dalil dari Quran Surah Nuh menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Wad, Suwa, dan lain-lain adalah nama orang solih serta membisikkan untuk membuat simbol patung di tempat duduk mereka atau bertabaruk yang akhirnya disembah oleh generasi berikutnya. Ini membuktikan bahwasannya tabaruk adalah gerbang masuk atau gateway menuju kesyirikan atau menuju kemusyrikan. Lalu statistik historisnya, penilaian resiko, risk assessment, menggunakan pendekatan data science dan juga dataset sejarah umat manusia, kaum Nabi Nuh, Arab Jahiliyah, dan juga Bani Israel. Kita dapat menghitung probabilitas risiko akidahnya. Korelasi tabaruk fisik dan kesyirikan jangka panjang. Risikonya sangat tinggi karena menurut dalam Quran Surah Nuh dan juga dalam Quran Surah Al-A'raf menyebutkan bahwasanya bertabaruk kepada makam atau bertabaruk kepada orang solih itu berimplikasi kepada kesyirikan jangka panjang. Meskipun tidak kelihatan di era sekarang, tapi kita harus memiliki risk management atau risk assessment yang baik, karena kita nggak tahu resiko masa depan itu seperti apa gitu. Lalu probabilitas umat sangat awam selamat. Probabilitas umat awam selamat dari gulu jika tabaruk dibuka. Probabilitasnya sangat sedikit. Di sini ada 1%. BTW saya mengolah ini pakai AI ya teman-teman. Mengolah dalil ini pakai AI, tapi promnya saya akan berikan di bawah gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen ngeliat promnya, saya berikan di bawah, yang insya Allah prom itu bakalan memiliki kesamaan dengan hasil yang saya tunjukkan ini, karena probabilitas dari prom itu sangat tinggi gitu, probabilitas kesamaannya sangat tinggi. Efektivitas Sod ad-Darai, menjaga pelanggaran total dalam menjaga tauhid. Pelarangan total dalam menjaga tauhid. Dalam maksud menjaga tauhid gitu ya teman-teman. Jadi metode ini kalau misalkan manusia itu menggunakan efektivitas Sod ad-Darai atau pelarangan total terhadap konsep tabaruk di makam tepatnya, itu akan menciptakan sebuah preventive measure atau sebuah efektivitas dalam menjaga kemurnian tauhid itu sendiri. Dan kemurnian tauhid ini, metode preventif Islam ini memotong jalur kesyirikan di pangkalnya atau di akarnya. Nah, lalu kita akan lanjut ke istinbat hukum dan kias jali dalil nasnya dan dalil nasnya. Kesimpulan hukum diambil berdasarkan kias analogi yang mu'tabar dengan menyandingkan kasus tabaruk dengan hadis dan anwat dari kutubut tis'ah. Atau hadis ini udah dicap sahih menurut banyak sekali ulama, dan karena hadis ini ada di kutubut tis'ah, teman-teman bisa langsung ngecek hadis itu. Nah, hadis ini sahabat meminta dibuatkan pohon untuk mengentungkan senjata mencari berkah, ngalap berkah di sini.
vonis Nabi, Allahu Akbar. Nabi pun menjawab, Allahu Akbar. Ini adalah sebuah perkara atau tradisi yang buruk. Kalian meminta sebagaimana Bani Israel meminta berhala. Nah, logika kiasnya atau analogi hukumnya itu seperti ini. Tabaruk di makam orang soleh, kasus tabaruk di kuburan, di makam orang solih itu memiliki kesamaan dengan kasus pohon bidara yang ditautkan kepada para sahabat. Dan itu adalah objek elemen kiasnya. Lalu ngalap berkah di sini, ngalap berkah syafaat dan doa kepada para wali atau auliyanya Allah itu disamakan dengan ngalap berkah kekuatan, kesaktian, dan sakti mandraguna di pohon bidara itu sendiri. Dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan berkah. Lalu Nabi pun mengkiaskan ini. Lalu kita pun bisa mengkiaskan hal ini. Maaf tadi salah sebut gitu. Dan kita pun bisa mengkiaskan ini dengan kias musawi atau kias yang disamakan dengan kias yang disamakan atau kias yang menyerupakan gitu. Maaf. Haram, dan ketika kita menyatakan bahwasanya disamakan dengan berhala karena ini haram gitu ya, maka disamakan dengan berhala dan ini adalah vonis Nabi, maka kesimpulan hukumnya ini haram secara kias musawi. Karena hadis mengenai pohon bidara ini secara tujuan itu sama seperti hadis mengenai makam orang solih. Dan secara tujuan itu sama persis seperti tujuan dari ngalap berkah di makam orang solih, yakni ngalap berkah untuk memiliki kekuatan sakti mandraguna. Nah, dalam kesimpulannya kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan analisis gabungan antara data sains menunjukkan korelasi positif antara kias jali menunjukkan antara pengagungan fisik dan kesyirikan. Maaf, saya ingatkan dulu. Dan kesyirikan. Lalu dalam semantik Al-Quran pun menjelaskan relasi makna mengenai orang-orang yang bertabaruk dengan makam orang-orang solih dan menciptakan patung-patung mereka di zaman Nabi Nuh dan juga di zaman Nabi Musa itu memiliki kesamaan. Dan ini pun dipertegas oleh hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang sahabat untuk ngalap berkah di pohon bidara dengan kias jali. Maka praktik tabarruk di kuburan orang soleh hukumnya dalam fikih yang saya rumuskan ini, maka hukumnya haram karena merupakan tindakan yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan akbar, musyrik akbar. Dan ini merupakan sebuah
sad al-darai atau tindakan preventif yang wajib untuk mencegah kesyirikan gitu. Nah, jadi untuk Ustadz Faris Baswedan dan juga Gus Ajir Ubaidillah, saya mohon untuk menyanggah ini lagi gitu ya kalau bisa, atau menanggapi video ini kalau misalkan video ini bermanfaat untuk Gus Ajir dan juga Ustadz Faris Baswedan. Dan saya melakukan ini bukan untuk merendahkan Gus Ajir atau untuk merendahkan Ustadz Faris Baswedan. Saya menghormati para alim itu sebagaimana saya menghormati para ulama terdahulu yang merumuskan kaidah-kaidah dalam ilmu gitu. Dan saya pun tidak menghina mereka, tidak ingin menghina mereka dalam hal ini ya. Karena ya tabaruk itu secara konsep itu emang udah bermasalah gitu. Baik itu dari hadisnya, terus juga dari beberapa komentar hadis yang diberikan oleh beberapa muhadis, itu udah sangat-sangat memberikan gambaran besar bahwasanya hadis mengenai tabaruk di makam Nabi itu adalah hadis yang doif, bahkan doif jidan atau bahkan maudhu gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada kesempatan lain, saya akan membuatkan video mengenai kenapa secara logika bertabaruk di makam itu tidak diperbolehkan. Dan saya akan memberikan logika mengenai data sainsnya, kenapa dengan menggunakan data sains ya teman-teman, dengan menggunakan data sains mengenai apakah bertabaruk di makam Nabi atau di makam orang solih, para aulia Allah gitu, itu merupakan sebuah tabaruk yang diperbolehkan gitu oleh para ulama atau oleh data sains itu sendiri gitu. Nah, kita akan mengungkapnya di video selanjutnya yang pastinya akan saya buat melalui PowerPoint seperti ini lagi. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan, baiknya dari Allah, buruknya dari saya saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.